Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, Pak. I- Oke, mungkin Sore kita Pak. mulai dulu aja ya sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Oke, amin. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya share screen di. Oke, gimana Bapak Ibu masih semangat ya? Ini di pertemuan ke berapa berarti? 8 ya, kalau nggak salah ya. 8 atau 7. Oke, dan ini pertemuan ketiga saya. Untuk materi kali ini masih sama, yaitu kita akan masih main-main di seputaran apa namanya Scratch ya. Semoga nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih berputar-putar di Scratch, cuma mungkin nanti tiap pertemuan itu apanya ya kesulitannya mungkin ya kesulitannya itu akan sedikit nambah, sedikit nambah, sedikit nambah seperti itu. Tapi pada dasarnya pemrograman itu ya apa yang sudah kita bahas kemarin itu ada variabel, ada input output, ada perulangan, kemudian ya itu tadi operasi algoritma, kemudian apa namanya operasi perbandingan variabel. Kalau ini sama dengan ini maka melakukan apa? Kalau selain itu melakukan apa? Ya sebenarnya cuman kayak gitu ya pemrograman ya. Kurang lebih seperti itu. Dalam pemrograman yang teks juga sebenarnya dasar-dasarnya juga itu ya. Mungkin nanti akan ada tambahan kayak variabel. Nah, nanti variabelnya buat nyimpen teks dan angka. Kemudian nanti ada variabel yang eh apa namanya buat nyimpen misalkan apa gitu ya objek atau nyimpen apa dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ya itu dasarnya sudah kita bahas kemarin itu ada apa namanya percabangan, if else, kemudian ada perulangan. Ya udah kayak gitu ya. Gitu-gitu aja ya kalau coding itu ya sebenarnya dasarnya itu. Nah, dari situ sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mencoba mungkin di luar Scratch ini ya, mencoba misalkan yang dasar itu pemrograman Python atau apa gitu ya. Nah, itu nanti silakan dicoba sama, sebenarnya sama, dasarnya itu. Gitu. Cuma ini kan apa ya untuk mempermudah. Nah, itu kan kita apa namanya? Membahasnya melalui suatu aplikasi Scratch ini gitu. Oke, kalau di modul pertemuan kali ini kita membuat game sederhana dengan Scratch. Ini nanti diarahkan untuk game gitu ya, diarahkan untuk game. Ya kita seolah-olah memprogram gamenya itu menggunakan apa ini variabel, kemudian kondisi, logika kondisi dan perulangan, dan juga apalagi udah ya berarti itu ya. Ya itu aja ya, karena memang sebenarnya ya cuman itu. Pertemuan ini bertujuan agar memahami keterkaitan berbagai macam konsep dasar, elemen blok dasar dalam pemrograman Scratch, menerapkan pemahaman berbagai macam konsep dasar dan elemen blok dasar dalam Scratch untuk menghasilkan karya kreatif. Oke, kita lihat. Oh ya, kita membuat kuis ya nanti ya, membuat kuis dan juga menangkap apel dan jeruk. Oke, kita lihat aja di modulnya. Oh ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari yang kemarin. Barangkali kemarin kan banyak banget ya materinya ya. Terakhir kan kita
ada 60 halaman di modul, barangkali ada yang ditanyakan dulu. Oke, aman ya, belum ada ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau begitu, tujuan tadi sudah pokok pembahasan. Kita mau bikin game ya di sini ya. Yang utamanya mau membuat game. Kemudian ada beberapa aktivitas nanti eh kita ini ya, bagaimana langkah-langkah membuat game, kemudian meniru contohnya. Berarti nanti ada proses modifikasi ya di sini ya, mungkin ya, meniru, kemudian mungkin ada menambahkan sesuatu di situ. Nah, ya akan menambahkan kreasi pada program yang menjadi contoh, kemudian nah ini merancang ide tugas untuk murid ya. Ya kurang lebih sama seperti kemarin ya. Kita mencoba contoh, kemudian dari contoh itu Bapak Ibu praktekkan juga. Setelah itu nanti dimodifikasi gitu. Nah, di sini langkah-langkahnya, ide gamenya, tentukan ide gamenya, kemudian sprite dan latar belakang. Ya ini kayak objek dan juga backgroundnya ditentukan setelah tahu ya idenya gamenya apa, kemudian diatur motion atau gerakan objeknya tadi, kemudian kontrol pemainnya, dan yang terpenting ini logika kondisi. Jadi nanti kalau misalkan bergerak atau mengeklik atau melakukan sesuatu, itu nanti akan actionnya tuh seperti apa. Nah, kemudian juga kita menggunakan variabel untuk skor atau nyawa. Nah, di sini kan kemarin variabel untuk nyimpen data ya, nyimpen data di dalam programnya. Itu nanti di sini contohnya kita gunakan untuk nyimpen skor dan juga nyimpen nyawa. Nyawa di ininya ya, di gamenya ya, objek di gamenya. Kemudian gunakan perulangan. Oke, ini kita lihat kita mau membuat game misi hemat energi. Tujuannya menyadarkan pemain game tentang tindakan hemat energi melalui simulasi pilihan dan memberikan komentar deskripsi. Oh, ini soal ya. Jadi nanti kita membuat soal, tapi mungkin sedikit di apa namanya gamifikasi gitu ya. Pada dasarnya nanti soal, kemudian ditambahkan apa namanya gamifikasi sedikit menggunakan Scratch ini. Oke, berarti nanti buatlah minimal 2 soal dalam game tersebut. Oke, kita langsung praktekkan mungkin ya. Sama-sama nanti mungkin sambil saya mencoba mempraktekkan, Bapak Ibu juga sambil mencoba gitu. Oh ya, jadi ceritanya nanti ada anak ditanyai sama gurunya pertanyaan gitu ya. Kemudian kalau pilihan jawaban A itu nanti bagaimana, B bagaimana, C bagaimana dan seterusnya. Oke, kita coba saja. Kita buka Scratch. Oke, create ya. Oke, mari kita coba membuat variabel. Kita beri nama skor. Oke, kita buat suatu variabel. Ini ya, make variable. Kemudian kita beri nama skor for all sprite. Oke. Setelah itu kita buat sprite baru dengan memilih salah satu sprite yang ada. Misal kita pilih di beri nama kostum tersebut thinking. Oke. Kita berarti ini dihapus saja kali ya. Nah, buat kita ambil yang di oke yang ini. Setelah itu
Oh, kostumnya ya. Kostumnya kita pilih yang mikir gitu. Mana yang mikir? Nah, ini ya, yang memikir. Oke, kemudian kita ubah namanya menjadi thinking. Oke, kita zoom ya. Nah, ini ya, kostumnya yang ini, yang kayak sedang berpikir gitu, kita ubah namanya menjadi thinking. Cara mengubahnya kita bisa, di sini ya, kita bisa di sini. Kemudian apa lagi? Thinking sudah. Oh, dibalik ya, ini ya, kayaknya ya. Mungkin nanti akan ada komunikasi gitu ya, komunikasi yang di sebelah kiri nanti ada guru, yang di sebelah kanan ada muridnya gitu ya. Nah, oke, kita coba membaliknya, berarti kita blok saja. Nah, ini ya, flip horizontal. Oke, ya. Oke, sudah. Setelah itu kostum sudah, kita mulai di bloknya. Di bloknya kita tambahkan ketika diklik bendera hijau, tampilan layar paling depan dari sprite anak. Oke, oke. Jadi intinya ketika diklik event, klik dia nampil di paling depan. Itu di mana berarti ya? Kita lihat lagi. Go to front layer. Oke, berarti yang looks. Go to front layer. Kemudian kita ubah kostum, change kostum. Mana nggak ada ya? Change kostum, bener ya? Oh, switch kostum tuh. Switch costume to thinking. Nah, seperti ini. Oke, jadi misal nanti kondisi awalnya seperti ini, ketika kita klik, harusnya dia langsung berubah di kostum yang dia sedang berpikir. Oke, kita buat sprite yang guru. Kemudian, oh ini ya, kita membuat sprite baru, Every. Mana Every? Nah, di sini. Nah, mungkin kita ketikkan seperti ini. Kemudian dari situ kita lanjut. Udah ya, kayaknya defaultnya kostumnya sudah Every. Oke, sudah. Selanjutnya beri kode dari spread 4 kelompok blok. 4 kelompok blok. Mm-mm. Kelompok satu. Oh ya, berarti nanti akan ada empat blok ini ya, empat blok kode masing-masing nanti triggernya akan berbeda-beda. Yang pertama itu nanti ketika diklik hijau, terus yang blok kedua itu ketika nanti ini ya menerima broadcast benar. Kemudian, nah ini kalau salah. Tempat ini kalau soal selanjutnya. Oke, nanti kita sambil membahas ya, kita buat terlebih dahulu. Jadi yang when click show set score to zero. When click benar ya ini ya. When click show looks kita show. Kemudian variabel set score to zero. Kemudian C, selamat datang di misi hemat energi. C itu di sini.
misi hemat energi. Oke, kemudian broadcast soal 1. Broadcast, broadcast. Oke, berarti kita buat baru ya, berarti ya. Kirimkan pesan ke soal 1 untuk menampilkan soal 1. Oke, berarti kita ini diganti menjadi soal 1. Kita coba aja ya. Soal 1. Selanjutnya, oke, ini kita menerima pesan benar, maka tampil jawabanmu benar. Hemat energi hebat. Oke, when I receive. Nah, maksudnya blok itu di sini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti, nah ini kan blok pertama. Kemudian nanti kita membuat blok baru. Nah, di sini. Blok baru, when I receive, soal selanjutnya ya tadi ya. Oh, benar ya. Kita ganti dengan benar. Kecil semua aja ya, biar gampang. Benar. Kemudian jawabanmu benar, hemat energi hebat. Oke, kita tampilkan jawabanmu benar, hemat energi hebat. Kemudian selanjutnya broadcast soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Oke, setelah itu kita ke blok yang salah. When I receive salah, coba pikirkan cara yang lebih hemat ya. Oke, berarti ini sama ya, sama kayak ini, cuman dia nanti bisa kita copy seperti ini. Kemudian when I receive ini salah. Kemudian ini ganti. Pikirkan jawaban yang lebih hemat ya. Kemudian di podcast soal selanjutnya. Blok 4. Oke, blok 4 kita soal selanjutnya wait 1 detik. Kemudian broadcast soal 2. Oke, kita kok geser kemana ini? Nah, di sini ya. Kemudian itu when I receive. Nah, ini soal selanjutnya. Kita wait for 1 second. Kemudian broadcast lagi soal 2. Nah, ini kan soal 1 tadi ya. Kita bikin baru lagi soal 2. Oke, nah kita ada 4 blok ini ya. 4 blok kode untuk si ini. Seolah-olah dia gurunya gitu ya. Seolah-olah dia gurunya. Nah, kalau yang ini tadi kan cuma 1 ya. Ketika diklik, dia sok-sokan mikir gitu. Nah, kalau di sini nanti dia ada beberapa blok kode ya. Nah, yang pertama itu waktu pertama kali dia akan menampilkan atau kayak mengucapkan gitu ya, mengucapkan selamat datang di misi hemat energi selama 2 detik. Nah, kemudian dia melakukan broadcast. Broadcast itu sama seperti konsep broadcast gitu ya, broadcast WhatsApp atau broadcast email atau broadcast ya broadcast apapun itu ya. Pada intinya kan kita mengirimkan ke semuanya. Nah, kemudian
semua yang mengirimkan ini akan melakukan aksi apa. Nah, gitu ya. Contohnya di sini kita melakukan broadcast ke soal satu. Nah, nanti ketika ada blok kode yang seperti ini ya, when I receive soal satu, itu nanti dia akan melakukan apa. Begitu. Seperti halnya ini kayak dia when I receive benar. Nah, dia menampilkan jawabanmu benar. Hemat energi hebat. Kemudian dia mengirimkan broadcast lagi ke apa ya, ke grup gitu ya mungkin ya istilahnya ya, ke grup yang namanya soal selanjutnya. Nah, nanti semua yang ada code-nya when I receive soal selanjutnya, nah, artinya dia akan ngirim ke grup soal selanjutnya. Nah, semua yang ada di grup itu nanti akan melakukan apa? Nah, itu nanti di program menggunakan when I receive ini ya. Nah, di sini ya. Jadi nanti ketika benar, nah ini menampilkan jawabanmu benar, hemat energi hebat, kemudian dia mengirimkan eh broadcast gitu ya, broadcast ke grup soal selanjutnya. Nah, nanti ini ada yang menerima nih, ada yang menerima. Kalau ada yang nge-broadcast di grup soal selanjutnya, saya mau nge-broadcast lagi soal 2. Nah, nanti di soal 2 ini nanti mungkin menampilkan soal lagi gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini nanti ada 2 soal ya berarti ya. Yang pertama, nah ini ada soal satu. Kemungkinan besar ini nanti waktu awal mengirimkan broadcast ke grup soal satu. Kemudian nanti ada kode yang ini ya, when I receive soal satu, dia akan menampilkan soal. Nah, itu nanti harusnya seperti itu. Kemudian kalau nanti ngeklik salah, nah itu ya misalkan ngeklik salah, kemudian ada yang nge-broadcast ke apa namanya grup yang namanya salah. Nah, kemudian ini dia menerima nih, yang when I receive salah dia menerima, kemudian menampilkan ini, begitu. Ah, berarti dia mengontrol apa namanya kapan menampilkan soalnya dan juga kalau salah dan juga kalau benar. Nah, gitu ya. Dari keempat kode itu bisa diartikan seperti itu. Nah, berarti seharusnya selanjutnya kita menampilkan pertanyaan. Nah, ya kan, kita akan menampilkan eh pertanyaan. Buat spread baru dengan memilih salah satu spread yang ada, lalu edit kostumnya menjadi teks pertanyaan satu. eh Berarti kita membuat baru. Ini ya berarti ya. Kenapa tidak langsung menulis gitu nggak bisa ya? Apakah bisa? Pen ini apa ini? Oh, ini bisa kok. Oke, berarti ini saja Bapak Ibu. Jadi kita memilih yang pen. Yang pen ini kita kita tidak menggunakan yang sudah ada, tetapi kita mau menggambar sendiri gitu ya ceritanya ya. Nah, di sini kita mau menggambar sendiri. Nah, di sini kan code-nya kosong. Nah, kita ke menu kostum, kemudian kita mau menampilkan soal eh, pertama, lalu edit kostumnya menjadi teks pertanyaan satu. Oke, kita mana tadi? Kita edit menjadi pertanyaan satu. Kecil ya tadi ya. Pertanyaan satu. Nah, di sini pertanyaannya apa ini? Oh, ini ya. Saat akan membaca di malam hari, apa yang akan kamu lakukan? Kita buat teks baru, koma, apa yang akan kamu lakukan? Ini ya, mungkin ya. Ini bisa kita atur. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, kemudian ketika ini diklik akan menyembunyikan.
Oke, itu yang pertama. Berarti nanti defaultnya setelah mulai dia akan tidak muncul ya. Oke, ketika dia ini ya. Oke, itu blok pertama. Kemudian blok kedua, when I receive soal satu, kemudian tampilkan, kemudian switch to pertanyaan satu. Oke, when I receive soal satu, dia akan ditampilkan dan juga switch costume to pertanyaan satu. Oke. Kemudian when I receive soal selanjutnya diklik hide. Itu berarti di ini ya. When I receive soal selanjutnya dia akan disembunyikan, akan di hide. Oke, gini. Setelah itu udah ya berarti ya ada tiga ini ya. Kemudian sprite opsi jawaban A soal satu. Mm-mm. Oh berarti kita membuat satu-satu ya. Oke, oke. Ini seharusnya bisa dibuat lebih ini ya, lebih efektif. Cuma nggak apa-apa. Kita ikuti saja dulu paint baru kan, kemudian menyalakan semua lampu. Ini apa namanya? Menjadi teks A menyalakan semua lampu. Oke, di sini ada A menyalakan semua lampu. Fontnya bisa kita ganti. Ya, sementara gini dulu ya. Sementara kita buat seperti ini dulu dengan warna yang lain. Biru mungkin ya, warna biru. Oke, seperti ini. Kemudian di code-nya when click hide, kemudian when I receive soal satu, show soal satu. Oke, berarti kita buat code-nya sekarang. When itu diklik eh mana tadi? Kontrol ya, edit event ini diklik, dia akan disembunyikan. Oke, set. Setelah itu, ketika receive soal satu, dia akan menampilkan event when I receive soal satu, dia akan tampil dan switch costume to ini. Oke, itu sudah. Kemudian blok selanjutnya ada jika sprite diklik, dia akan broadcast salah. Oke, ketika benar ya tadi ya. When sprite, oh when click. Nah, ini ya, ketika diklik dia akan nge-broadcast salah. Oke, set. Nah, ini kita hapus. Kita kembalikan sini. Kemudian ketika menerima soal selanjutnya, dia akan disembunyikan. Oke, seperti itu. Lalu yang B juga sama.
Nah, itu berarti kita atur dulu ya. Ini ada mungkin kita geser ini, kita geser lagi ke sini. Kemudian yang jawaban kita atur agar seperti ini ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke jawaban yang B. Udah berapa jawaban ya? Banyak juga ya. Kalau misalkan ada 4 jawaban, berarti kita membuat sebanyak 4 kali. Oh iya, oke. Tadi jawaban yang A, kita buat baru jawaban yang B. Berarti kita duplikat aja mungkin ya. Kita duplicate. Nah, di sini kita geser di bawahnya mungkin. Di mana tadi? Kita geser di bawahnya. Nah, di sini. Oke, ini opsi yang B. Menyalakan lampu kamar. Oke, kita buat B menyalakan lampu kamar. Seperti itu. Sama ya, when click itu disembunyikan. Ketika di... Oke, kita balik lagi ke sini. Sprite 2, sprite 3. Nah, yang ini. Karena tadi kita sudah duplicate ya, nah, jadi kita tinggal editin aja. Kalau yang jawaban A ya, ini kan jawaban A. Ini bisa di-rename nggak bisa ya. Jawaban A tadi kan ketika apa namanya di start ya, dia sembunyi. Kemudian ketika diklik, ketika apa namanya dia menerima broadcast soal satu, dia akan menampilkan. Kemudian menampilkan yang ini ya kostum untuk soal satu gitu. Kemudian ketika dia menerima soal selanjutnya, dia akan nggak muncul lagi. Nah, ketika dia diklik, dia nge-broadcast salah gitu ya. Nah, yang ini kita sepertinya ini adalah jawaban yang benar. Nah, jadi nanti yang perlu kita ganti adalah ini saja berarti when the sprite is click dia nge-broadcast benar. Nah, untuk yang lainnya harusnya sama ya. Nah, ya kan sama when receive soal selanjutnya hide, kemudian receive soal satu dia menampilkan. Nah, ini when di sprite click broadcast benar, kemudian skornya kita tambahkan. Nah, karena dia benar, dia akan menambahkan ini ya, change score by 10. Artinya apa? Artinya dia akan menambahkan skor sebanyak 10 poin. Oke, itu sudah. Selanjutnya kita opsi yang C. Opsi yang C ini harusnya dia jawaban yang salah juga. Nah, benar ya. Dia adalah opsi jawaban yang salah. Berarti tinggal kita sama ya seperti tadi ya. Kita copy paste biar lebih efektif. Nah, ini dari sprite 2 misalkan kita duplicate. Nah, di sini sprite 4 kita ganti dulu tampilannya. Ini kita geser ke bawah. Ya, misalkan segini ya. Kita beri tulisan menyalakan lampu taman. Menyalakan lampu taman. Oke, ini kita ganti nama kostumnya juga. Nah, di code-nya ini seharusnya seharusnya sama persis ya. Soalnya kan ini adalah jawaban yang salah.
Mana C? Nah, ini when I klik bendera diklik dia sembunyi, receive soal satu dia ini ya menampilkan ketika diklik salah. Ah ya, benar ya, sama persis ya. Nah, itu yang baru baru satu soal dengan tiga opsi jawaban. Nah, jadi seperti ini nanti kurang lebih ya. Ketika diklik salah satu, nah jawabanmu benar. Kemudian ketika diklik yang salah, dia muncul pikirkan jawaban yang lebih hemat ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk baru satu soal. Nah, mungkin kita buat soal selanjutnya kali ya. Tapi mungkin kita coba contoh aja satu yang benar, satu yang salah. Ini kan sama ya, opsi jawaban B, opsi jawaban C. Ah, ya sama. Oke, kita buat satu lagi. Ini pertanyaan kedua, mana yang termasuk sumber energi terbarukan? Oke, berarti kita ngedit yang dari eh, soal ini aja ya. Dari soal ini kita duplicate. Oke, ini kita ubah di kostum. Nah, seperti ini ya mungkin ya. Ini bisa kita rename nggak ya? Harusnya bisa sih. Oh, di sini ya ternyata ya. Nah, ini kita rename aja. Pertanyaan, pertanyaan satu. Ini jawaban A pertanyaan satu. Ini jawab gini aja ya. B pertanyaan satu. Ini A pertanyaan satu. Kemudian yang ini C pertanyaan satu. Terus ini pertanyaan dua. Nah, pertanyaannya mana yang termasuk sumber energi terbarukan? Kita edit mana yang termasuk energi terbarukan. Sumber energi, oh di enter ya. Sumber energi terbarukan. Ya udah gini aja ya. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya ke hijau. Hijaunya ke ini pertanyaan dua. Nah, untuk code-nya harusnya ada sedikit eh, perbedaan. Nah, ketika pertama kali semuanya disembunyikan. Nah, kemudian soal dua ini akan muncul ketika eh, ada broadcast untuk apa namanya soal selanjutnya. Nah, nanti dia akan menerima, oh ada broadcast soal selanjutnya. Berarti waktunya saya tampil gitu ya, pertanyaan dua. Berarti kita ganti, nah di sini ya. Kita ganti when I receive soal dua, dia akan menampilkan dan di sini akan switch costume to, oh ini belum saya edit. Ini diganti pertanyaan dua, switch costume ke pertanyaan dua. Nah, kemudian when I receive seharusnya oh, ini sudah di-head ya. Berarti ini nggak perlu harusnya. Ini nggak perlu. Gini aja. Oke, seperti ini. Nah, ini pertanyaan dua. Untuk opsi jawaban kita harusnya sama juga. Nah, oleh karena itu kita duplikat saja. Ini yang A digeser ke sini.
Nah, seperti ini ya. Ini opsi jawaban A, batu bara. Oke, A ini batu bara. Kemudian di code-nya, nah ini harusnya ada perbedaan nih. When I receive soal 2, nah, dia akan menampilkan. Nah, di sini kita edit juga, belum coba saya edit ya. Di sini untuk nama kostumnya kita edit menjadi batu bara juga. Nah, sehingga nanti dia otomatis ganti ya. When I receive soal 2, dia akan berganti. Gitu ya kayaknya ya. Kita cek aja di sini. Nah, bener ya. When klik dia head, when I receive soal 2 dia nampil. Nah, ketika itu diklik berarti ini jawaban yang salah. Ketika diklik dia salah. Oke, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua eh kita duplikat lagi. Nah, seperti ini. Kita ganti lagi di sini. H ini kok seperti ini ya. Ini berarti. Nah, yang B. Jawaban B adalah minyak bumi. Minyak bumi ini jawaban yang salah lagi. Oke, kita langsung ini aja berarti ya. Nah, mungkin kita langsung ke C aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke C. Jadi misal C ini adalah menyalakan lampu taman. Kok menyalakan lampu taman? Oh, ini belum diedit ya ini. Oke, belum diedit. Nah, ini harusnya ini ya, energi surya ya. Yang benar adalah energi surya ya. Kita langsung ke C aja. Tadi kan sama ya, antara A dan B kan jawaban yang salah. Nah, ini kita untuk membedakan kita ini jawaban yang benar. Nah, ini adalah energi surya. Eh, Energi surya. Nah, di sini namanya jangan lupa diubah. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar berarti sama ya when I receive ini soal 2 switch to costume. Nah, ketika diklik dia jawaban benar. Nah, ini kita eh benar ya jawabannya kita ganti ke benar. Skornya kita ganti ke 10. Kita tambahkan 10. Oke, seperti itu. Kita coba. Eh, Saat akan membaca di malam hari, apa yang akan kamu lakukan? Ini yang salah. Kok nggak bisa? Oh iya bisa. Nah, ini salah. Kemudian dia geser ke soal selanjutnya. Mana yang termasuk sumber energi terbarukan? Oh, ini energi surya. Nah, jawaban benar. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Kurang lebih nanti alurnya akan seperti itu. Nah, kita belajar satu hal baru di sini ya. Ada yang namanya broadcast. Kemarin kan belum ada ya di materi ya. Nah, di sini kita belajar satu hal baru yang namanya broadcast. Mana ya tadi? Broadcast, broadcast. Nah, di sini ada yang namanya broadcast. Jadi kan ini ceritanya ketika misal salah atau betul gitu ya. Nah, nanti dia akan nge-broadcast atau akan mengirimkan pesan ke semua yang ada di room ya atau channel gitu ya, yang ada di channel salah itu. Nah, kemudian semua orang yang apa ya mendengarkan gitu ya, mendengarkan broadcastnya itu tadi, dia akan melakukan aksi tertentu. Nah, contohnya ini, ketika di broadcast benar. Nah, ketika di broadcast benar,
si Avery ini ya, si gurunya ini nanti dia akan ini menampilkan jawabanmu benar, hemat energi hebat. Nah, kemudian nanti ketika kita membuat satu ini baru lagi gitu ya, misalkan ya, kita membuat contoh deh, kita buat baru lagi apa ya, apel gitu ya. Nah, apel ini nanti dia juga bisa menerima broadcast tadi. Soalnya kan dikirim ke semuanya gitu ya. Broadcast itu kan prinsipnya dikirim ke semuanya yang ada di channel atau di room tersebut. Nah, siapapun yang mendengarkan di room tersebut gitu ya, yang listening tuh apapun pesan yang dikirimkan di situ, dia bisa melakukan aksi tertentu. Nah, tadi misalkan ini when I receive benar gitu. Nah, ini ketika diklik dia akan sembunyi. Nah, ketika benar dia akan tampil gitu ya. Contohnya gini. Nah, nanti ketika dia diklik benar ya, dia akan tampil. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi untuk me- membuat trigger ke dalam channel benar ini nanti, ini ya, ke dalam channel namanya benar. Nah, itu nanti tinggal melakukan aksi apa. Ketika diklik benar, oh nampil ini, nampil ini, nampil ini. Nah, berarti tinggal menggunakan ini aja, menggunakan banyak receiver dari channel benar ini. When I receive benar, nampil apa, atau melakukan aksi apa. Begitu juga dengan channel-channel lainnya. Itu. Itu channel yang baru dari pertemuan kemarin. Kalau selebihnya saya kira sama ya. Ini untuk menampilkan, menyembunyikan, kemudian, nah ini kan untuk mengubah variabel. Jadi kan, nah ini ya variabelnya kan berubah menjadi 10. Soalnya kita ngeklik benar satu kali. Nah, misalkan kita ngeklik benar dua kali. Nah, di sini kan skornya masih nol. Kita klik jawaban yang benar. Nah, dia menambah 10. Kemudian kita klik benar lagi. Energi surya. Nggak bisa diklik ya. Nah, ini benar dia harusnya nambah 10 lagi. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salah ya. Ini change score by 10. Begitu. Ceritanya seperti itu. Jadi dengan kita ini ya menggabungkan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa membuat ya game sederhana ini, game sederhana sekaligus mungkin untuk apa ya ya untuk kuis gitu bisa ya, untuk kuis untuk apa namanya ya media ajar yang lainnya gitu. Nah, di sini nanti ini tugas Bapak Ibu semuanya ya. Nanti silakan dicoba. Nah, ini nanti di sini akan memodifikasi apa yang sudah kita praktikkan tadi, kemudian ditiru sama persis, kemudian nanti dimodifikasi. Nah, modifikasinya apa? Nah, ini tambahkan apa, tambahkan background dan seterusnya. Begitu. Nah, di sini selanjutnya, oh masih sama ya, masih sama. Kita akan membuat game lagi. Nah, kalau yang tadi kan kita dibuat semacam kuis. Kalau di sini apa ini ikan menangkap apel dan jeruk. Main menggerakkan karakter ikan emas dengan mouse untuk menangkap apel dan jeruk yang muncul di layar secara acak. Selain ikan emas yang menjadi karakter utama, terdapat dua ikan buntal yang berbentuk seperti balon berduri dan bergerak secara acak. Oke. Setiap kali ikan mas berhasil menangkap apel dan atau jeruk, maka skor bertambah. Oh, ceritanya ya kita ini ya ada ikan mas yang nangkap jeruk sama apel. Ketika nabrak ikan buntal, dia skornya kurang satu. Oke, menarik ya ini ya.
Oh, seperti ini. Oh, menarik ini. Ini apa ya? Ya dengan sedikit modifikasi apa namanya background dan juga objek-objeknya ini sudah menjadi game ya sebenarnya ya. Oke, ini implementasinya buat variabel skor, buat 7 sprite, ikan emas, ikan buntal. Nah, cuma di sini nanti akan lebih lebih expert ya, expert dalam artian di sini ada code-nya banyak sekali. Nah, coba kita praktikkan ya. Semoga nanti waktunya cukup. Oke, nah kita buat sprite baru. Mungkin kita ini kuis. Oke, kita buat baru saja. Nah, ini kita hapus yang di sini. Kita mencari sprite ikan fish. Wah, fishnya yang ini aja ya. Oke, saya mau pakai ikan yang ini. Ikan yang ini. Kemudian 3 kelompok blok dari sprite ikan. Oh ya. Nah ini menarik nih. Mari kita praktekkan. Nah ketika diklik, mana nih? Ketika ini ya, ketika diklik mulai atau bendera mulai, di sini nanti dia akan mengganti backdropnya. Nah backdropnya apa? Ini cara gantinya gimana ya? Backdrop underwater. Nah di sini underwater 2. Oke, sip. Nah, di sini kita ganti underwater 2. Kemudian set score to 0. Nah, berarti kita membuat variabel skor ya. Kita membuat variabel yang namanya skor dulu. Di sini set score to 0. Selanjutnya ditampilkan. Show go to XY. Tampilkan ya ini ditampilkan seperti ini. Go to XY berarti di motion. Nah, ini di 189. Nah, di sinilah ya. Udah di pojok. 189 dan juga 140. Oke, seperti ini. Point in direction. Point in direction. Nah, ini baru juga ya. Kita coba lihat aja nanti dia melakukan aksi apa. Say click me. Oke, berarti kita ada ini say click me for 2 seconds. Nah, kemudian ada forever dia akan ngeplay musik play sound. Oke, begitu. Kemudian blok kedua when the sprite click move 3 step. Oke, kita buat baru lagi when the sprite click dia forever
Move 3 steps. Point towards pointer. Oke, itu kemudian when I receive message 1, play sound bossa nova. Itu ada di play sound bossa nova. Oh, nggak ada ya soundnya ya. Oke, kita ganti ini aja mungkin. Kemudian stop all. Stop all ini ada di control harusnya. Oke, ini untuk yang ikan. Masih ada ikan buntal ya. Nah, coba kita buat yang ikan buntal atau butterfish. Fish. Nah, ini pufferfish. Nah, ini kita kecilkan ya mungkin. Nah, ini untuk mengecilkannya ini kita ubah ke 60 mungkin. Kurang kecil. 50. Nah, di sini selanjutnya blok code-nya ketika diklik when klik sorry di sini dia disembunyikan. Oh sorry, salah. Dia ditampilkan. Kemudian forever glide 3 second to random position. Wah, apa ini ya? Glide. Nah, 3 detik to random position. If touching fish. Oke, kita cari if touching fish. Nah, ini if touching fish dia start sound masih play sound. Nah, ini soundnya tidak ada ya ini ya. Nah, ini saya kurang tahu ya untuk yang sound ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu bisa menambahkan ya atau nanti bisa dicari gitu ya. Nah, ini gimana caranya ini ya? Kok nggak ada sound apa namanya ini reset. Change score min 1. Berarti dia di variabel. Change score by min 1. When I receive message 1, hide. When I receive message 1, dia hide. Nah, gitu. Oke, itu ya untuk yang eh, ikan buntalnya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah untuk yang eh nah ini ya, apple atau orange ya. Kita buat salah satu aja. Oke, kita buat salah satu apple. Nah, di sini ya, misalkan apple. Apple-nya buat backdrop untuk akhir permainan. Oke, backdrop untuk akhir permainan. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, backdrop. Kemudian kita tambahkan berarti kita tambahkan dengan tulisan selamat misi berhasil. Selamat misi berhasil.
Backgroundnya gini dulu ya mungkin ya. Oke, kita buat seperti itu dulu. Namanya endgame. Kita kasih nama endgame. Nah, itu. Terus, oke, itu kita beri action untuk yang Apple sekarang. Oh, kok password bisa? Typo ya ini ya. Ini harusnya Apple ya. When klik nih, oke, so motionnya dia, sorry, looksnya dia nampil. Kemudian ada looping ya di sini ya, ada looping forever. Kemudian ada if touching fish, mana ini? Touching fish, dia akan start sound. Ya, contohnya ini ya. Apa namanya untuk soundnya kita gunakan yang sudah ada saja. Change score by 2. Nah, kemudian dia change score by 2. Oke. Kemudian ada if lagi. Nah, kemudian ada if lagi di dalamnya score. Nah, ini if skornya itu mana sih skor? Oh, di sini ya. Jika skornya itu lebih dari 10, maka selesai. If staging ya berarti ya. Eh, nah ini ya. If score lebih dari, biar cepat kita ganti 5 mungkin ya. Ganti 5 saja. Kalau lebih dari 5, broadcast message 1. Kemudian switch backdrop to end game. Nah, kemudian yang ini go to random position. Go to random position. Oke, gini ya berarti ya. When I receive message 1, hide. Nah, ini terakhir. When I receive message 1, dia hide. Nah, oke, gini ya. Kita coba aja. Mari kita coba bareng-bareng. Nah, harusnya dia bisa ketika kita klik, dia akan mengikuti mouse-nya ya. Behavior-nya harusnya seperti itu. Atau bagaimana nanti kita coba. Oke, kita coba aja. Nah, gini ya. Wih, keren juga ya. Wih, ya dengan ini ya, dengan tools yang bahkan kita cuma ngeklik-ngeklik tanpa membuat codingan sama sekali ya, bisa dikatakan gitu ya. Tanpa nulis codingan kita bisa membuat game yang interaktif seperti ini. Menarik ya ini. Oh, cuma ini dia. Nah, ini belum ada perubahan di skornya. Berarti ada yang salah di situ. Dia yang menambahkan skor itu waktu di, oh ini ya. Berarti dia waktu di Apple-nya. Harusnya di sini sih. Nah, ini ya.
Oh, ini keliru ya, change score ya. Nah, gitu. Oke, kita coba lagi. Set. Nah, ini dia akan muncul secara random ya ini tadi ya. Sehingga seolah-olah dia bergerak. Cuma apa namanya? Nah, gini. Misalkan kita ambil ini, nah dia nambah 2. Kita ambil lagi nambah 2. Kemudian, nah, udah selesai. Gitu, Bapak Ibu. eh jadi begitu ya. Kurang lebih sama seperti yang kita buat sebelumnya, cuma di sini dibuat lebih banyak objeknya ya atau sprite-nya. Nah, di sini kan ada fish. Pertama ada fish. Fish ini nanti dia, nah ini ya kita kita baca kodenya ya. Nah, di sini ada beberapa blok kode, ada 3 di sini. Pertama ini ketika awal pertama kali diklik, nah itu nanti dia ngeset backdropnya tadi ya, backdropnya ke yang underwater tadi. Kemudian di set skornya itu ke 0 ya ini harusnya ya. Skornya itu ke 0, jadi di set ngeriset gitu ya, kayak ngeriset. Kemudian ditampilkan dia ber apa dia di set ke posisi XY-nya ini di paling kiri bawah. Nah, ini -189, Y -180 ini kan dia di kiri bawah. Nah, kemudian dia akan menampilkan ini klik me untuk dua detik. Nah, kemudian ketika dia diklik, nah ini kodenya yang di sini. Ketika dia diklik, nah dia itu akan looping ya, looping nggak berhenti berhenti, dia akan bergerak 3 step, berarti kan 3 poin gitu ya. 3 poin kemana? Ke arah mouse-nya berada. Nah, jadi kan seolah-olah dia ngikuti mouse-nya. Nah, yang terjadi di situ adalah dia itu melakukan logika perulangan gitu ya, mengulang secara terus-menerus dia bergerak 3 step atau 3 langkah mendekati pointer mouse-nya, mendekati mouse-nya ya. Ini ya pointer ini ya mendekati mouse-nya. Begitu. Kemudian ketika ini ya receive message 1, apa ini ada message. Oh ya silakan bagi yang sholat maghrib dipersilahkan ya. Oke, nah ketika ini ya receive message 1 ini artinya sudah selesai ya. Ini akan menuju endgame. Nah, harusnya di sini nanti ada sound yang apa ya mungkin di akhir permainan gitu ya. Permainan selesai, menandakan permainan selesai. Nah, ada 3 itu. Itu untuk yang ikan. Nah, kemudian yang butterfish aturannya tadi kan kalau dia menyentuh pufferfish ya, pufferfish atau ikan buntal. Kalau menyentuh ikan buntal, dia minus ya, poinnya -1. Nah, bagaimana cara ngeprogramnya? Nah, caranya seperti ini. Dia ini ya, ini defaultnya ya, kita set ketika diklik dia ditampilkan dulu. Kemudian dia ada looping di sini, ada perulangan secara terus-menerus. Nah, dia glide 3 second to random position. Oh, berarti ini ya, glide itu mungkin dia tidak muncul secara berkedip gitu ya, cuma dia bergerak. Nah, dia bergerak jadi perlahan gitu ya, bergerak perlahan. Nah, selama 3 detik di random position. Nah, yang menjadi pengurangan pengurangan poin itu ketika dia menyentuh fish ini. Ketika dia menyentuh fish ini, skornya dikurangi -1. Nah, ini dia dilakukan secara berulang terus. Jadi seolah-olah kayak dia itu bergerak di random position gitu ya, bergerak di random position cuman perlahan. Nah, glide itu berarti artinya seperti itu ya, perlahan gitu. Nah, kemudian secara berulang juga dicek terus-menerus apakah menyentuh ikan. Oh, kalau menyentuh ikan dia skornya dikurang -1. Kalau enggak ya udah enggak ada then-nya kan. Berarti kan dia hanya dicek apakah menyentuh ikan. Oh, kalau enggak ya udah gitu. Gitu. Nah, kemudian ini sama ya ketika receive message 1 artinya permainan selesai. Harusnya ini nanti akan menghilang semuanya, akan di-hide semuanya. Begitu. Ini harusnya di-hide juga ya ini ya. Nah, ini tadi di-hide seperti ini.
Oke, itu yang pufferfish. Nah, kalau yang apple sama ya seperti pufferfish, cuman dia eh yang pertama bedanya adalah kalau menyentuh si apelnya dia akan nambah 2 poin. Kalau yang pufferfish tadi kan dia berkurang 1 poin. Nah, dia akan nambah 2 poin. Nah, itu kan sama ya ini ya. Ini kan ada when click, kemudian show. Di sini akan dilakukan berulang. Terus dia ini ada logika ketika nyentuh ikannya, maka membunyikan suara ini ya, chop, com ini. Apa ya, kurang tahu suaranya seperti apa ya. Kemudian ngubah skornya itu ditambahkan 2. Nah, gitu. Nah, if yang di dalamnya ini adalah apa namanya percabangan ya atau pengecekan kondisi. Kalau dia itu skornya sudah lebih dari 5, nah dia akan nge-broadcast tadi ya. Broadcast kan artinya ngirim pesan ke suatu apa tadi channel gitu ya. Channel namanya message 1. Nah, selain itu juga dia akan melakukan pergantian backdrop ke endgame. Jadi seolah-olah ganti backdropnya misi berhasil. Nah, broadcastnya juga ini nanti kan akan menyembunyikan semua objek ini tadi. Nah, ini kan when receive message 1 hide. Ini when receive message 1 hide. Kemudian stop all gitu. Nah, itu untuk yang Apple. Nah, kemudian selama ini juga dia akan bergerak ke random position. Jadi, nah kalau go to ini dia langsung muncul kedip gitu ya, kedip gitu. Di posisi random kedip, kedip, kedip. Nah, kalau yang glide berarti dia lebih smooth gitu ya pergerakannya. Itu. Oke, itu mungkin menarik ya ini ya. Oke, udah begitu Bapak Ibu untuk mungkin untuk materi kali ini ya. Berarti ya ini ada tugas untuk Bapak Ibu ini berarti modifikasi game ya ini. Modifikasi gamenya ditambahkan timer, kemudian ditambahkan satu lagi ubur-ubur. Jika menyentuh ubur-ubur nanti skornya tambah 3. Oh berarti ada 3 ya. Nanti ada ubur-ubur, ada apel, ada apa tadi satunya? Jeruk ya. Ah ini apa ini? Jeruk kayaknya. Iya, orange. Gitu. Itu nanti akan nambah poinnya. Kalau apel jeruk itu 2, kalau si jellyfish nanti 3. Nah, kalau menyentuh ikan buntal dia -1. Itu. Kemudian ini juga jangan lupa kerjakan ya seperti biasa. Oke, ini untuk latihan. Oke, begitu Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini saya kira eh itu dulu ya dari saya. Mungkin silahkan nanti Bapak Ibu sambil mencoba kembali. Nanti juga saya akan upload ya videonya seperti biasa akan saya upload kalau sudah ada recordnya dari Zoom. Kemudian nanti saya sematkan di LMS-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali gitu ya. Barangkali saya menjelaskannya kecepatan atau nanti ada sesuatu yang mungkin kelupaan. Nah, nanti bisa diulangi kembali. Begitu? Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oh, ternyata video saya mati ya. Oh ya, mohon maaf, ternyata video saya mati.
Oke, begitu. Mungkin saya cukupkan ya. Ini masih sisa 30 menit. Barangkali Bapak Ibu silahkan bisa mencoba secara mandiri saja ya. Mungkin ini saya akhiri tidak apa-apa ya saya kira. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu setelah ini bisa mencoba secara mandiri untuk mempraktikkan dan juga untuk tadi ya memodifikasi sedikit-sedikit tadi untuk menambahkan mungkin beberapa sprite gitu. Begitu Bapak Ibu. eh Sekian ya untuk sore kali ini. Apabila saya ada salah-salah kata atau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri ya untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. Bapak. Ya, terima kasih kembali. Saya akhiri ya, Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak.